Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama Abdul Hakmal, yang kedua Dita Febriana, yang ketiga Hilal Ega Pangestu. Tugas analisis link and match produk ekspor Indonesia. Profil perusahaan. Nama perusahaan PT Charwen Pokpan Indonesia. Alamat Kantor Pusat, lantai 6 Wisma Millenia, Jalan MT Haryono, KAF 16, Jakarta Selatan. Dengan email investorrelation@cp.co.id. PT Charwen Pokpan mengembangkan usahanya di Indonesia pada tahun 1971 dengan mendirikan pabrik pakan ternak modern berskala besar yang berlokasi di Ancol Barat, Jakarta Utara. PT Charwen Pokpan Indonesia didirikan secara resmi sebagai anak perusahaan dari Charwen Pokpan Overseas Investment. Pabrik tersebut mulai aktif beroperasi pada tahun 1972 dengan produk utama yang dihasilkan adalah pakan ternak unggas dengan kapasitas produksi sebesar 20.000 ton per tahun. Sejarah perusahaan PT Charwen Pokpan Indonesia. PT Charwen Pokpan Indonesia didirikan di Indonesia dengan nama PT Charwen Pokpan Indonesia Animal Feed Mill berdasarkan akta pendirian yang dimuat dalam Akta Nomor 6 tanggal 7 Januari 1972 yang dibuat di hadapan Dr. Handes Gede Ngurah Rai S. Sarjana Hukum Notaris di Jakarta. Visi, misi, dan budaya perusahaan. Visi, menjadi produsen kelas dunia dalam bidang makanan olahan dari daging ayam khususnya dan bahan lain umumnya. Menjadi perusahaan yang bertanggung jawab, peduli terhadap dampak sosial dan lingkungan di dalam menjalankan kegiatan kami. Misi, membantu meningkatkan kualitas bangsa Indonesia dan dunia serta memuaskan pelanggan dan pemegang saham dengan memproduksi makanan olahan bermutu tinggi, halal dan aman untuk dikonsumsi dengan menerapkan GMP Good Manufacturing Practice (SSOP), Sanitation Standard Operating Procedure, Sistem Jaminan Halal (HACCP), dan ISO, serta menjaga dan menerapkan prinsip-prinsip kelestarian lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Adapun prestasi perusahaan, yang pertama, penghargaan diberikan dalam kegiatan 6 tahun UNS Small Medium Enterprise atau SMA Summit Award 2017. PT Charwen Pokpan Indonesia meraih penghargaan dari pemerintah Kabupaten Tangerang karena telah berkontribusi dalam pembangunan melalui program Corporate Social Responsibility atau CSR, penghargaan International Engine of the Year, Top Brand Award pada tahun 2008, 2009, dan 2010, dan juga Top Brand Kids pada tahun 2009 dan 2010. Adapun produk-produknya, berikut sajian RSCA dan TBI Ekspor Meat Indonesia jadi dengan produk kode 01, 011, 012, 016, 017 Commodity Meat pada tahun 2011, 2012, 2013, dan juga 2014. Negara tujuan ekspor pada tahun 2011, 2012, 2013, dan 2014. Supply chain, rantai pasokan. Pemasok bahan baku. PT Charwen Pokpan Feed Mill Lampung dalam penerimaan bahan baku melakukan seleksi yang sangat ketat. Pada setiap step, bahan baku akan diperiksa dengan teliti agar kualitasnya tetap unggul. Selain itu, pemeriksaan kondisi fisik dilakukan untuk mengetahui kualitas bahan baku yang diterima. Pengambilan sampel dilakukan pada setiap kantong bahan baku sehingga tidak akan ada bahan baku yang mempunyai kualitas buruk diproses dalam perusahaan ini. Yang terlibat dalam supply chain dari PT Charwen Pokpan Indonesia. Food Division Plan Salatiga, yaitu terdiri dari 1. Peternak ayam, penghasil bambu, penghasil plastik,
PT Caruan Pokpan Indonesia Jaya Farma, Pabrik Bambu, PT Sarana Prima, PT Caruan Pokpan Indonesia Food Division Blend Salatiga, distributor PT Prima Food International, Department Store, dan yang terakhir mitra. Proses produksi. Bahan-bahan pembuatan sosis ayam. Bahan pembuatan sosis ayam adalah daging ayam, ISP, isolat soy protein, karkas, minyak goreng, air, es, dan tepung tapioka. Yang pertama adalah daging ayam. Daging adalah bahan dasar pembuatan sosis. Bagian terpenting dalam daging adalah protein yang bertindak sebagai emulsifier. Yang kedua adalah karkas. Ayam broiler adalah daging bersama tulang ayam hasil pemotongan setelah dipisahkan dari kepala sampai batas pangkal leher dan dari kiri sampai batas lutut serta dari isi rongga perut ayam. Yang ketiga adalah tepung tapioka. Tepung tapioka berperan sebagai bahan pengisi karena tepung tapioka mengandung amilopektin yang cukup tinggi sehingga mempunyai sifat tidak mudah menggumpal, mempunyai daya lekat yang tinggi, tidak mudah pecah atau rusak, dan suhu gelatinisasinya relatif rendah. Yang keempat, bahan kimia tambahan. Sodium laktat atau natrium laktat tidak mempengaruhi kandungan protein pada daging karena sifat dari natrium laktat hanya sebagian bahan pengawet pada daging agar umur simpannya lama. Proses pembuatan sosis yaitu yang pertama, receiving raw meat, penerimaan raw material, inspeksi terhadap jenis, kuantiti, dan mutu raw meat. Yang kedua adalah storage, ruang penyimpanan raw material atau daging dengan suhu ruang antara 18 sampai dengan 22 Celcius. Suhu freezer. 3. Meat preparation. Di beberapa factory, bagian ini dinamakan clean meat. Yang keempat, combine ingredient. Hasil dari mesin giling, mixer machine, dicampur dengan bahan kuning, serpihan es, garam, bahan pengikat, dan bahan tambahan lainnya di emulsifier machine. Yang kelima, stuffing. Yang keenam, terdapat 3 jenis proses cooking yang membedakan jenis, yaitu proses boiling, proses cooking and smoking, dan proses boiling and smoking. Ya, kurang lebih seperti itu hasil dari diskusi kelompok kami. Bila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.